Halo teman-teman, nah, kembali lagi dengan saya Angga. Jadi sekarang saya ada di Tuban, tepatnya di alun-alun Tuban. Jadi di samping alun-alun ini terdapat makam seorang wali yang sangat terkenal yang masuk dalam jajaran Wali Songo. Beliau Sunan Bonang atau beliau memiliki nama kecil Syekh Maulana Mahdum Ibrahim. Oke. Jadi makamnya ada di dalam sana. Kalau di pelataran sini banyak pedagang kaki lima yang berjualan. Makamnya masih masuk. Setelah ini kita akan mencoba menelusuri tempat daripada makam Sunan Bonang. Maka dari itu tetap di sini dan ikuti channel ini sampai selesai. Kita akan meliput. Baik, kita akan lanjutkan. Baik teman-teman, sekarang kita memasuki komplek pemakaman Sunan Bonang. Di sini kalian bisa melihat banyak jualan pernak-pernik seperti tasbih, kalung, gelang, ada juga parfum. Ini pintu masuk. Ini cukup ramai para pengunjungnya karena ini hari Jumat ya. Biasanya dipakai oleh orang-orang untuk berziarah. Kita masuk ya. Nah, barangkali teman-teman ada kesempatan bisa mampir ke sini kayak jualan. Nah, ini ada juga oleh-oleh khas Tuban. Ini kira-kira 200 meter ya, cukup panjang juga untuk masuk ke komplek pemakaman Sunan Bonang. Oke, ada juga batik-batik. Jualannya relatif sama, ini pakaian dan jajanan. Oke. Kita akan berjalan terus sampai ke komplek pemakaman Sunan Bonang. Cukup panjang. Nah, ini juga ada jualan makanan. Nah, ya teman-teman lapar dan ingin mencicipi makanan khas Tuban. Jadi ada khas ya semua. Di sini lebih didominasi makanan laut ya. Karena dekat dengan pesisir pantai. Jadi memang begitu. Rata-rata wali yang ada di Pulau Jawa ini tinggalnya di pesisir pantai karena alasan ini ya. Alasan perjalanan dekat laut itu. Jadi perjalanan waktu itu kan menggunakan kapal. Jadi transitnya lebih mudah. Nah, ini banyak. Sepertinya rata-rata ini santri. Oke. Nah, ini kita udah masuk ke tikungan, belok kanan kita akan masuk ke kompleks pemakaman Sunan Bonang. Nah, ada banyak peci, barangkali teman-teman tertarik. Mangga Pak, dari Lamongan ya. Ya, gitu Pak. Nah, ini kita masuk ya. Kita masuk komplek pemakamannya. Ternyata di kompleks ini juga masih banyak berjualan ya. Sama, yang dijual sama, pernak-pernik. Ini kita masuk. Gapuranya ini mungkin tergolong lama juga, karena masih tersusun dengan batuan apa ya, kuno gitulah ya. Nah, susunan gitu ya. Ini kalian bisa melihat. Baik, kita masuk. Kita masuk. Oke. Jadi ini juga ada masjid yang relatif kecil ya. Karena di depan sana yang dekat alun-alun itu ada juga masjid besar, Masjid Agung.
itu juga biasanya dipakai oleh para peziarah untuk sholat. Kalau di sini mungkin kurang cukup karena relatif kecil. Nah, kita saksikan keramaian. Nah, ini ada peta ya, petunjuk arah. Oke, nah, kita bisa lihat itu. Nah, ini ada makam Astana Jenu. Oke. Makam Sunan Bejagung. Yang paling atas lagi itu makam Syekh Maulana dan Habib Abdul Qadir bin Alwas Aga. Oke, ini. Oke, di sini juga ditampilkan terkait sejarah ya pendiriannya makam ini. Oke, barangkali teman-teman bisa lihat ini ya. Sejarah tinggalan arkeologi. Ini bisa dibaca ini ya. Nanti kalau kapan-kapan teman-teman bisa mampir ke sini. Oke. Ini masih di komplek luar, belum masuk ke dalam pemakaman. Oke. Pendaftaran. Nah, jadi harus ngikutin alur masuk gitu. Ini masih banyak ibu-ibu yang sedang beristirahat. Kita masuk. Oh, ini saya. Ke makam kita baik alas kaki. Karena saya pakai sepatu kayaknya harus dilepas dulu. Oke, kita sambung setelah ini. Baik, sini saya sudah masuk ke komplek pemakaman Syekh Maulana Maghdum Ibrahim. Itu adalah nama asli Sunan Bonang, sebagaimana sudah saya singgung di awal tadi ya. Jadi di sini saya coba menjelaskan sedikit tentang siapa itu Syekh Maulana Maghdum Ibrahim. Jadi atau kita kenal Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini adalah putra dari Sunan Ampel Surabaya. Yang beliau punya saudara juga seorang wali yang tidak jauh dari sini, yakni Sunan Derajat. Tempatnya di Lamongan, di mana asal saya di situ. Nah, jadi bagaimana proses Sunan Bonang ini menjadi ulama, ahli fikih, ahli tasawuf, itu beliau belajar dari ayahnya sendiri dengan beberapa muridnya, dan setelah itu dilanjut belajar ke Syekh Maulana Ishaq. Tempat makamnya ada di Lamongan juga gitu. Nah, ini udah banyak pengunjung berdatangan ingin ziarah gitu. Jadi beliau ahli fikih, ahli tasawuf, dan beberapa ilmu-ilmu keislaman. Selain itu beliau juga sastrawan. Jadi beliau menciptakan sebuah lagu yang dimana sekarang ini kita kenal namanya Tombok Hati atau Obat Hati. Jadi Obat Hati yang ada 5 itu sebetulnya itu karangan dari Sunan Bonang yang sampai sekarang masih kita kenal. Yang pertama apa itu? Yang pertama Tombok Hati, maca Quran lan maknane. Yang pertama. Yang kedua salat wengi lakonono. Dan yang ketiga wong kang soleh kumpulono. Yang keempat weteng ingkang luwe. Yang terakhir zikir wengi ingkang suwe. Itu tadi adalah beberapa kata-kata hikmah yang jika kita mengamalkan itu akan menjadi insan kamil, orang yang benar. Oke, itu sekilas. Jadi itu sekilas pemaparan siapa Sunan Bonang, yang dimana pengaruhnya sangat besar ya. Bagaimana transmisi antara keagamaan Islam di Pulau Jawa, khususnya daerah Pantura ini, perannya sangat luar biasa karena dulu itu kenal dengan Hindu Buddha itu. Sunan Bonang berdakwah. Oke, baik. Saya nggak tahu ya di dalam ini bisa ngerekam apa tidak. Setelah ini kita coba ke dalam ya. Kita melihat. Tadi saya sempat melihat sebentar, sepertinya ramai para pengunjung. Ini juga pengunjung pada berdatangan. Baik, kita lanjut masuk ya. Kita masuk ke makam Sunan Bonang. Ini banyak ibu. Jadi sandal memang harus dilepas. Kalau sepatu saya tadi tidak saya bawa, saya titipkan di depan di
dekat masjid. Oke, juga ini ada kotak amal. Kita masuk, ramai sekali. Kita bisa lihat para pengunjung bergantian. Nah, ini juga banyak makam ya. Sebenarnya Sunan Bonang ini dimakamkan di tempat umum. Nah, ini udah sangat penuh. Ini adalah suasana orang-orang berziarah di makam Sunan Bonang, mencari barokah kalau istilahnya. Banyak ya. Jadi ini tidak hanya dari Pulau Jawa. Saya tadi sempat ketemu juga ada rombongan dari Sumatera Barat, Padang mana. Oke, ramai sekali ya. Nanti didapat. Jadi model kubur makamnya ada dibuatkan rumah ya. Ini tempat. Oke, dan di sini juga terdapat air minum. Nah, yang ini diambil dari sumur di mana waktu Sunan Bonang masih ada. Jadi masih peninggalan. Banyak orang-orang yang ngambil air di sini. Ini air berkah. Mungkin kita bisa mencicipi. Oke, coba teman-teman, kita akan mencicipin bagaimana air dari sumur Sunan Bonang yang di sini udah di ini ya, udah banyak gentong-gentong. Kita cicipin. Bismillah. Cukup ya. Cukup segar ya. Hanya alami dari sumurnya langsung ya. Jadi belum ada pemrosesan sebagaimana air mineral yang kita konsumsi sebagaimana biasanya. Baik, kita akan keliling makam ya, melihat orang-orang berziarah dan berdoa ya. Bangunannya cukup megah. Sepertinya kita itu bisa masuk di dalam. Tapi kayaknya nggak memungkinkan dalam kondisi ini kita masuk ke dalam. Jamaahnya sangat ramai sekali. Oke. Oke. Ini kita bisa lihat banyak para peziarah. Sholawatan. Itu tadi bentuk ya makam dari Sunan Bonang. Sekarang kita akan menuju keluar dari pemakaman. Kalau tadi kita masuk ke sana, sekarang kita akan belok ke kiri. Oke. Cukup rendah pintu keluar. Kita akan keluar. Oke. Monggo belok kanan itu Bapak, monggo yang mau masuk ke makam belok kanan dulu. Belok kanan dulu. Ini suasana. Monggo belok kanan dulu ya. Jadi ini sore hari. Saya akan ambil sepatu saya. Baik, jadi itu tadi makam Sunan Bonang. Begitu banyak para peziarah yang berdatangan ya. Mungkin saya akan akhiri vlog kali ini dan kita akan melanjutkan ke konten selanjutnya, karena di alun-alun sana ada sebuah event yang sepertinya menarik untuk kita dokumentasikan. Baik,
Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.